Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Haris Winanda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang produksi pemberitaan, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait tentang produksi pemberitaan. Yang pertama, adanya jurnalisme data dan komputer assisted reporting (CAR). Jadi, jurnalisme data merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi dengan tujuan publikasi jurnalistik. Computer Assisted Reporting (CAR) jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni berarti pelaporan dengan bantuan komputer. Kemudian adanya sejarah Computer Assisted Reporting. Banyak praktisi memperkirakan awal mula pelaporan dengan bantuan komputer dan jurnalisme data terjadi pada tahun 1952 ketika jaringan CBS di Amerika Serikat mencoba menggunakan para ahli dengan komputer mainframe untuk memprediksi hasil pemilihan presiden. Pada tahun 1989, jurnalisme menyadari pentingnya pelaporan dengan bantuan komputer ketika mereka memberikan multiledger kepada The Atlanta Journal Constitution untuk berita tentang kesenjangan ras dalam pinjaman rumah. Proyek ini merupakan salah satu kolaborasi pertama dalam berita data yang melibatkan reporter investigasi, reporter data, dan profesor perguruan tinggi. Pada tahun 1990-an hingga awal abad ke-21, penggunaan pelaporan dengan bantuan komputer berkembang pesat, terutama karena adanya seminar yang diadakan di Mesir dan seluruh dunia oleh investigasi reporters. Pada tahun 2005, adanya program visualisasi data untuk berita yang dipelopori oleh programmer Adrian Colovetti dengan membuat gabungan data kejahatan di Google. Kemudian saya ingin membahas terkait tentang adanya jurnalisme sains. Bahwasannya jurnalisme sains adalah genre jurnalistik yang terutama membahas pencapaian dan terobosan ilmiah. Proses ilmiah itu sendiri pencairan dan kesulitan para ilmuwan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Jurnalisme sains ialah cabang jurnalisme yang fokus pada peliputan berita dan informasi ilmiah. Kemudian saya ingin membahas terkait sejarah jurnalisme sains pada tahun 1900. Para ilmuwan di Eropa dan Amerika mulai berkeliling untuk mempromosikan penelitian mereka. Jurnalisme sains pada masa itu secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Sebagian besar jurnalisme sains pada abad ke-19 berisi informasi praktis langsung tentang teknik pertanian baru, pengobatan rumahan terkini, dan sejenisnya, atau kisah-kisah yang sangat tersenansial. Tahun 1921, pengusaha media dan penerbit Edward Wills Scripps adalah orang pertama yang menawarkan layanan berita sains komersial berskala besar, Science Service. Pada tahun 1960-an, jurnalis mulai meliput topik baru, kebijakan dari sains. Kemudian saya ingin membahas terkait tentang strategi dalam manajemen produksi. Yang pertama, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Yang kedua, koordinasi antara tim. Yang ketiga, menghadapi tekanan waktu. Dan yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi Departemen Produksi Pemberitaan, Departemen Produksi Divisi Pemberitaan News adalah bagian suatu organisasi media yang bertanggung jawab untuk mengelola mengatur produksi berita.
Yang terakhir, saya ingin menjelaskan terkait adanya struktural departemen pemberitaan. Yang pertama yaitu direktur, kedua general manager berita, ketiga manajer produksi berita, keempat manajer siaran berita, kelima pemimpin redaksi, keenam produser, ketujuh reporter, kedelapan kameramen, kesembilan presenter, dan yang ke-10 yang terakhir yaitu adalah editor. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya masih tahap belajar. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.